Hiduplah dalam apa? Kuasa Tuhan. Saudara, kalau saudara hidup dalam kuasa Tuhan, kuasa itu akan terus bekerja. Ya, Efesus 6 ayat 10, ini Paulus yang ngomong lagi pada jemaat Efesus. Akhirnya setelah sekian lama, ini saya pakai juga untuk akhirnya. Ya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Di dalam kekuatan kuasanya. Hiduplah dalam kuasa Tuhan. Jangan kamu sudah jadi orang Kristen ikut Tuhan, nggak hidup dalam kuasanya. Ya sudah biasa-biasa. Ikut Tuhan dulu belum ikut Tuhan ya aku nggak berdaya. Sekarang ikut Tuhan ya memang aku nggak berdaya kok. Ya tetap saja jangan hidup dalam kuasa. Ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidupku, yang bekerja dalam keluargaku, yang bekerja dalam kesehatanku, yang bekerja dalam pelayananku. Hidup dalam kuasa. Kita lemah, tapi Tuhan sudah karena kasih karunia ada Roh Allah mau dalam kita yang maha kuasa. Ada yang maha kuasa yang di dalam kita hidup dengan kuasa Roh Kudus. Berani percaya kuasa Roh Kudus, berani ucapkan perkara Roh Kudus, berani bertindak, ya lakukan kuasa Tuhan. Nanti saudara makin lama kuasa itu akan nyata, makin nyata. Belajar sekarang. Tuhan kan ngomong tuh, tanda orang percaya apa? Usir setan. Ya, tanda orang percaya apa? Siapa yang di rumahnya kasih kembang setaman? Itu bukan ngusir setan, ngundang setan. Tahan. Nggak kasih. Ya, dari sini ya, ojo ganggu. Betul tak? Tugas kita itu ngusir setan. Bukan ngundang setan. Bukan kompromi dengan setan. Orang no setan apa itu tidak ada. Kecuali di film. Loh betul tak? Setan baik itu nggak ada. Kelihatannya saja. Lalu apalagi? Selain usir. Jadi jangan ada yang diusir setan lagi ya. Usir setan. Yang kedua, orang percaya tumpang tangan atas orang sakit sembuh. Ayo berani. Jangan nggak pernah berani. Kalau saudara nggak pernah berani ya hidupmu nggak ada kuasa. Mungkin ada. Loh dulu aku pernah Pak. Aku doakan malah sesuai mati. Mungkin pernah gitu tuh saudara. Oh soal mati itu sudah urusannya Tuhan. Betul nggak? Siapapun akhirnya akan mati toh. Betul nggak? Mau yang doakan Abraham, mau yang doakan Elia, mau Elisa yang mujizat 2 kali lipat, mereka sendiri mati akhirnya kok. Tapi tugas kita lakukan firman. Kalau kau berani bertindak, lama-lama kuasa itu makin nyata. Makin nyata, makin nyata. Hidup dalam kuasa. Jangan hidup dalam kelemahan terus. Ada kuasa. Roh Allah itu maha kuasa loh. Tanpa batas loh. Nggak ada yang terbatas. Maka tadi gunakan ucapan itu dengan iman. Ada kuasa. Robah keadaan. Ada kuasa. Ciptakan yang tidak ada jadi ada. Kuasa. Bergaul dengan Roh Kudus. Bangun hubungan yang dekat dengan Roh Kudus. Minta pengurapan. Itu penting saudara. Saudara saya ajar ya. Kalau saudara pelajari Alkitab. Paulus itu banyak sekali selalu berkata. Hidup dalam roh. Hiduplah dalam roh. Hiduplah dalam roh. Hiduplah dalam roh. Betul gak? Doalah senantiasa dalam roh. Nyembah dalam roh. Hidup dalam roh. Saudara dengar. Itu kekuatan. Itu kuasa yang melampaui segala sesuatunya. Kalau kita tidak hidup dalam Roh Kudus. Nggak ada kuasa hidup kita. Berani. Bergaul. Berani bertindak. Berani melangkah. Ya, saya ajak praktekkan dalam hidup. Di rumah tangga. Kalau ada yang sakit. Tolong ya, Pak Ubaja gelem teko ning omahku ya. Lah, saudara jangan nanya gitu, saudara. Datang boleh enggak datang, enggak apa-apa. Pokoknya ada loh, orang percaya ada tuh dalam rumah. Saudara sedia jadi orang percaya. Tumpang tangan, sakit sembuh. Lama-lama saudara nanti dipakai. Bukannya keluarga, tetangga, ke yang lain. Di Komsel dipraktekkan. Kuasa Tuhan. Usir setan. Di mana-mana setiap ibadah dipraktekkan. Nanti saudara lihat ya, dari hari ke hari. Kuasa itu makin nyata. Makin nyata. Saudara akan dipakai oleh Tuhan. Perkataanmu akan punya kuasa. Saudara, kehidupanmu akan punya kuasa. Dan saudara akan lihat Tuhan berkarya luar biasa. Elia berani nantang 450 nabi Baal. Hidupnya dalam kuasa.
Tuhan berkata nggak ada hujan, dia berani berkata nggak ada hujan. Ada kuasa yang nyata. Perkataannya percaya. Perkataannya ada kuasa. Dan semuanya